Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Rahmat di channel Gourmet. Pada video kali ini kita akan belajar tentang identitas trigonometri dasar. Kita akan menurunkan beberapa rumus identitas trigonometri, kemudian akan kita gunakan untuk membuktikan identitas trigonometri yang lainnya. Baik, kita ingat di kelas 10 kita sudah mempelajari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, kita juga mempelajari perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius. Nah, di sini kita akan kembali mengingat pelajaran di kelas 10 ya. Oke, pertama kita akan buat koordinat kartesius dulu. Ini saya buat koordinat kartesius. Seperti ini ya. Ini kita beri nama koordinat 1 kan. Yang ini koordinat kedua, ini koordinat 3. Dan ini koordinat yang keempat. Nah, kemudian, di sini titik asal ya, titik O. Ini sumbu X, dan yang ini sumbu Y. Misalnya kita punya satu titik di sini ya. Ada sebuah titik P di sini. Koordinatnya X, Y. Nah, sekarang jarak dari titik P ke O, ini ya, jarak dari P ke O, di sini. Oke, kita beri nama jaraknya adalah R. Sehingga di sini terlihat garis OP membentuk sudut terhadap sumbu X positif ya. Nah, taruhlah di sini sudutnya adalah alfa. Ini ya. Oke. Sudutnya adalah alfa. Nah, kita lihat sekarang kalau titik P ini kita proyeksikan ke sumbu X. Nah, kita buat garis lagi di sini ya. Kita proyeksikan tegak lurus. Nah, di sini terbentuk segitiga siku-siku OP. Misalnya di sini kita beri nama Q. Nah, sekarang jarak P ke Q kan Y ya. Jaraknya adalah Y. Karena di sini koordinatnya, titik P koordinatnya kan X, Y. Maka ke atas ya, itu Y. Sedangkan yang dari O ke Q, itu jaraknya adalah, panjangnya adalah X ya. Untuk panjangnya X. Nah, kita lihat sekarang kita punya sebuah segitiga siku-siku. Di sini sudut alfa. Sisi di depan sudutnya, ini depan sudut ya. Masih ingat kan? Yang ini depan sudut. Ya, biasa kita beri nama depan. Itu Y, dan yang di bawah sini, sisi siku-siku yang lain yang di bawah, itu adalah sisi di samping sudut. Misalnya kita beri nama psi biasanya. Kemudian sisi R ini, yang ada di depan sudut siku-siku, itu adalah sisi miring, hipotenusa ya. Nah, sekarang dari yang kita pelajari di kelas 10, kita kan bisa membuat 6 perbandingan trigonometri dari segitiga siku-siku OPQ ini atau POQ ya. Nah, yang pertama yang kalian ingatkan tentu ada yang pertama adalah sinus alfa kan? Sinus alfa itu adalah sisi di depan sudut yaitu Y dibagi sisi miringnya R. Ya. Kemudian ada yang kedua yaitu cos alfa. Nah, cos alfa adalah sisi di samping sudut, ini ya, X dibagi sisi miringnya R. Dan yang ketiga ada tangens alfa. Nah, tangens alfa itu adalah sisi di depan sudut, Y, dibagi sisi di samping sudut, X. Ini semua sudah kita pelajari di kelas 10 ya. Nah, kemudian ada 3 lagi yang lainnya. Ya, ada 3 lagi. Apa itu? Yang pertama adalah ada yang disebut dengan sekan. Sekan alfa itu adalah sisi miring ya, R, dibagi sisi di samping sudut, X ya kan. Nah, ini sudah dipelajari semua ya. Kemudian ada kosekan. Kosekan alfa ya. Kadang-kadang dipendekkan jadi CSC saja. Nah, kosekan alfa ini adalah sisi miring dibagi sisi depan sudut, Y. Dan yang terakhir ada yang namanya kotangen. Bisa kita tulis kot saja ya, kotangen alfa. Kotangen alfa itu adalah sisi di samping sudut, X, dibagi sisi depan sudut, Y. Nah, ini sudah dipelajari di kelas 10 ya. Ada 6 perbandingan trigonometri yang sudah kita pelajari di kelas 10.
Nah, sekarang yang pertama kita akan bahas ada yang namanya identitas trigonometri, identitas kebalikan ya. Ada yang namanya identitas kebalikan. Yang mana tuh identitas kebalikan? Yang mana ya? Nah, coba kita lihat. Kalau kita lihat yang pertama ya, sekan ya, misalnya sekan. Sekan alfa. Sekan alfa itu adalah R dibagi X. Nah, ini kan bisa kita tulis R bagi X ini. Kalau kita cari ya, di sini ada mirip-mirip cuma nggak? Sini ada miripnya ya. Di sini ada mirip yaitu cos. Ada di sini cos alfa X per R. Nah, R per X, di sini X per R. Ini bisa kita ubah, kita tulis menjadi seper dari X per R. Oke? Jadi R per X bisa kita ubah ya. Kita tulis seper dari X per R. Nah, di sini tentu apa X per R? X per R adalah cos. Berarti sekan alfa itu adalah seper cos alfa. Artinya, sekan dengan cos itu berkebalikan ya. Nah, ini kita bisa tulis berarti ya. Ini kita bisa tulis kalau cos alfa dikali sekan alfa itu hasilnya 1. Ya, ini identitas kebalikan. Jadi ini pasangannya ya. Nah, cos berkebalikan dengan sekan. Terus yang kedua, kita lihat kosek ya. Kosekan alfa. Kosekan alfa itu kan R dibagi Y. Nah, R bagi Y ini bisa kita tulis dalam bentuk yang lain. Kita tulis seper dari Y per R. Nah, Y per R itu apa? Y per R itu ternyata sin alfa ya. Nah, ini dia. Berarti kosekan itu adalah seper sinus alfa. Nah, ini nanti berarti kalau sinus alfa dikali kosekan alfa itu nilainya 1. Oke, ini sudah 2 ya, identitas kebalikan. Kemudian ada yang ketiga. Nah, ini dia. Kita lihat ya. Tangen Y per X, sekarang kotangen X per Y. Berarti kalau kita tulis kotangen alfa itu X per Y, kita bisa tulis dalam bentuk lain, yaitu 1 dibagi Y per X. Atau sama dengan 1 per tangen alfa. Nah, berarti nanti kalau kita ketemu bentuk tangen dikali kotangen alfa pada sudut yang sama itu nilainya 1. Nah, inilah 3 identitas kebalikan ya. Jadi identitas kebalikan ada 3, yaitu sekan alfa kebalikan dari cos alfa, kosekan kebalikan dari sin, dan kotangen kebalikan dari tangen. Mengingatnya gimana? Sebenarnya mengingatnya mudah saja ya. Kalau kita perhatikan huruf depannya saja. Kalau sinus itu pasangannya selalu S, pasangannya selalu C. S, C. Kalau C, S, ya kan? Jadi tidak akan ketemu S dengan S. Jadi sinus tidak akan berkebalikan dengan sekan. Jadi sinus kebalikannya kosekan. Tuh, huruf pertamanya lihat ya, S, C. Kalau cos, dia huruf C, pasangannya S. Nah, cos pasangannya sekan. Kalau tangen dan kotangen kan mudah, mirip ya, sebutannya mirip. Oke, ini yang pertama identitas trigonometri dasar, yaitu identitas kebalikan. Oke, sekarang kita akan buat yang kedua, yaitu yang namanya identitas perbandingan. Identitas perbandingan. Oke, sekarang kita akan menurunkan yang kedua ya, identitas perbandingan. Yang pertama kita mulai dari tangens alfa. Tangen alfa ini adalah Y per X. Coba kita lihat kalau pembilang dan penyebutnya, ya, Y per X ini, masing-masing kita bagi dengan R. Atau pembilang dan penyebut masing-masing kita kali seper R. Sama saja kan? Kita kali seper R di sini, yang di bawah juga kita kali seper R. Sama ya, ini nilainya 1. Dan jangan lupa R ini adalah panjang O ke P, ya. O ke P. Nah, di sini kalau kita kali kan jadinya apa nih? Jadinya Y per R dibagi X per R. Nah, sekarang Y per R itu apa? Y per R itu ternyata adalah sinus. Sinus alfa. Sedangkan X per R adalah cos alfa. Oke, Y per R adalah sinus dan cos adalah
X per R. Nah, ini kita dapatkan ternyata tangen alfa itu sama dengan sinus alfa dibagi cos alfa. Inilah yang disebut dengan identitas perbandingan. Tangen adalah perbandingan antara sinus dan cos. Nah, yang kedua ya. Yang kedua, kita ambil kotangen. Kotangen alfa. Kotangen alfa itu adalah X per Y. Nah, caranya sama saja. Kalau masing-masing pembilangan penyebut kita kali 1/R. Nah, kita dapatkan X dibagi R per Y dibagi R. Nah, X bagi R itu adalah cos alfa. Sedangkan Y per R adalah sinus alfa. Nah, ini kita dapatkan yang kedua. Kotangen adalah cos dibagi sinus. Cos alfa dibagi sinus alfa. Inilah yang disebut dengan identitas perbandingan. Oke, jadi kita sudah membuat 5 identitas dasar ya. Yang tadi 3 adalah identitas kebalikan, dan yang 2 ini adalah identitas perbandingan. Berarti sudah 5. Berikutnya kita akan membuat atau menurunkan identitas Pitagoras. Oke, sebelum kita menurunkan identitas Pitagoras, ya, kita lihat kembali segitiga POQ ya, sini segitiga POQ. Nah, kita ingat ya, materi yang dipelajari sejak SD. Ada teorema Pitagoras. Kita perhatikan pada segitiga siku-siku POQ, hubungan antara panjang sisi-sisinya ya. Di sini R itu R kuadrat, kita lihat itu adalah panjangnya sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, ini kita peroleh dari teorema Pitagoras pada segitiga POQ. Nah, sekarang coba kita lihat ya, kita akan menurunkan identitas Pitagoras dari rumus ini. Yang pertama, sini saya tuliskan X kuadrat tambah Y kuadrat, ini kan sama dengan R kuadrat. Coba kalau semuanya, ini ya, kedua ruas, masing-masing kita bagi dengan R kuadrat. Nah, kalau masing-masing dibagi R kuadrat, maka yang ini jadinya X kuadrat dibagi R kuadrat. Ya. Terus yang kedua, Y kuadrat dibagi R kuadrat. Dan yang ketiga, sini R kuadrat dibagi R kuadrat. Nah, kalau kita teruskan lagi, ini kan bisa kita buat di luar kuadratnya ya. Jadi, saya bisa tulis dalam bentuk lain, X per R kuadrat. Oke. Nah, yang ini kita bisa tulis Y per R kuadrat. Ya, ini sudah kita pelajari di materi perpangkatan eksponen ya. R kuadrat bagi R kuadrat kan 1. Nah, sekarang kita ingat materi yang awal saya jelaskan tadi. Dari segitiga POQ ini kita dapatkan X per R itu apa? Ya, X per R. Tadi ada kan? Cosinus alfa itu sisi samping dibagi sisi miring. Kemudian sinus alfa, sisi depan, Y dibagi sisi miring. Nah, kita lihat, di sini ada X per R. Berarti kita bisa ganti dengan cos alfa. Nah, di sini berarti cos alfa kuadrat ditambah, ini jadinya sin alfa kuadrat sama dengan 1. Berarti kita sudah dapatkan rumus yang pertama, yaitu cos kuadrat alfa. Ini kan cos kuadrat pangkat 2 ya, jadinya cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, inilah rumus yang pertama yang disebut dengan identitas Pitagoras. Dalam penggunaannya, biasanya rumus ini kita pecah nanti ya. Kita bisa tulis, kalau yang kita cari cos kuadrat, nanti bisa jadinya 1 kurang sin kuadrat alfa. Kalau yang kita cari sin kuadrat, nanti jadinya 1 kurang cos kuadrat alfa. Oke, inilah salah satu ya dari identitas Pitagoras. Yang pertama ya. Oke, cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Berikutnya kita akan turunkan identitas Pitagoras yang lainnya. Oke, yang kedua, kita kembali ke sini, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, dari panjang R kuadrat tadi pada segitiga POQ. Kalau misalnya masing-masing kita bagi dengan X kuadrat. Nah, masing-masing kita bagi dengan X kuadrat, nanti kita dapatkan apa nih?
Kalau dibagi X kuadrat, nah sini jadinya X kuadrat dibagi X kuadrat ya. Terus yang ini Y kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan R kuadrat dibagi X kuadrat. Nah ini hasilnya 1 kan? 1. Terus ini bisa kita keluarkan kuadratnya, di sini tinggal Y per X dan di sini tinggal L per X, R per X kuadrat. Nah, kembali kita ingat lagi. Nah, dari segitiga siku-siku ini, kalau Y dibagi X itu kan adalah tangen ya. Y per X adalah tangen. Tangen alfa adalah Y per X. Sedangkan R per X, kalau X per R itu kan cos ya. Sedangkan kalau R per X, berarti kebalikan dari cos. Nah, kebalikan dari cos, tadi sudah kita pelajari kalau C pasangannya S, berarti sekan. Nah, sekan alfa adalah R per X. Sehingga ini kita bisa ganti. Jadinya 1 ditambah Y per X. Tangen alfa kuadrat sama dengan R per X. Sekan alfa kuadrat. Berarti kita peroleh 1 ditambah tangen kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah, ini adalah identitas Pitagoras yang kedua. Ya, jadi sudah 2 nih. Tadi yang pertama, saya tulis ini ya. Jadi yang pertama tadi adalah cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian yang kedua adalah 1 ditambah tangen kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Oke, kita akan buat satu lagi ya, yang ketiga. Oke, kita akan buat yang ketiga. Dengan cara yang sama, kita berangkat dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka kalau semuanya kita bagi dengan Y kuadrat. Nah, di sini kita dapatkan apa nih? X kuadrat dibagi Y kuadrat. Terus Y kuadrat dibagi Y kuadrat. Yang ini jadinya R kuadrat dibagi Y kuadrat. Nah, kita lihat kembali. Di sini kita tulis X per Y kuadrat. Ditambah ini jadinya 1 ya. Kemudian di sini R per Y kuadrat. Nah, kembali kita ingat. Apa? X per Y. X per Y itu adalah kotangen di awal tadi ya. Kotangen itu adalah sisi di samping dibagi sisi depan. Kemudian di sini ada R per Y. R per Y, tadi kita lihat sinus alfa itu adalah Y per R. Nah, di sini R per Y berarti kebalikan dari sinus. Tadi kebalikan sinus adalah kosekan ya. Kosekan alfa adalah R dibagi Y. Sehingga ini kita bisa ubah menjadi, sini X per Y adalah kotangen, jadinya kotangen alfa pangkat 2 ditambah 1 sama dengan di sini kosekan alfa pangkat 2. Sini kosekan alfa pangkat 2. Atau kita tulis kotangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, inilah identitas Pitagoras yang ketiga ya. Jadi ada 3. Kotangen kuadrat alfa tambah 1 sama dengan kosekan pangkat 2 ya. Oke, jadi di sini kita dapatkan 3 identitas Pitagoras ya. Diberi nama identitas Pitagoras karena diperoleh atau diturunkan dari rumus Pitagoras R kuadrat sama dengan S kuadrat tambah Y kuadrat pada segitiga POQ yang ini. Nah, ini ada 3. Nanti ketiga rumus ini akan kita gunakan juga untuk membuktikan rumus-rumus yang lainnya. Jadi, identitas trigonometri dasar itu ada 3 ya. Yang pertama tadi kita turunkan yaitu identitas kebalikan, ada 3 ya. Di situ ada kosekan kebalikan dari sinus, ada sekan kebalikan dari cos, dan ada kotangen kebalikan dari tangen. Kemudian ada identitas perbandingan, ada 2 ya, yaitu tangen alfa sama dengan sinus alfa dibagi cos alfa, dan yang kedua kotangen alfa sama dengan cos alfa dibagi sinus alfa. Dan yang ketiga identitas Pitagoras yang 3 ini. Nah, berikutnya kita akan menggunakan identitas-identitas tersebut untuk membuktikan identitas trigonometri lainnya. Yang pertama, kita akan lihat contohnya. Oke, contoh yang pertama, buktikan bahwa kotangen X dikali kosinus X ditambah sinus X itu sama dengan
kosekan X. Nah, bagaimana cara membuktikan sebuah identitas Pitagoras? Maka caranya, yang pertama ini ya, ini yang bagian ini kita anggap sebagai atau kita sebut sebagai ruas kiri. Ruas kiri, sementara yang ini setelah sama dengan kita sebut sebagai ruas kanan. Nah, nanti kita cukup menurunkan satu ruas saja, misalnya kita bekerja di ruas kiri saja, yang mana nanti hasilnya akan berakhir sama dengan ruas kanan. Kalau sama, maka kita katakan identitas tersebut terbukti. Baik, ini kita jawab, kita mulai dari ruas kiri ya. Di sini ruas kiri. Ruas kiri. Nah, ruas kirinya adalah kotangen X dikali kosinus X ditambah sinus X. Nah, apa yang kita bisa ubah di sini ya? Yang kita bisa ubah apa? Kita lihat, di sini ada kotangen. Ya, kotangen itu bisa kita ubah menjadi bentuk identitas perbandingan yang sudah kita pelajari. Ya kan? Kotangen X itu adalah kosinus X dibagi sinus X, identitas perbandingan. Nah, maka ini kita bisa ubah nih. Kotangen kita jadikan kosinus X dibagi sinus X, kemudian dikali cos X tambah sinus X. Nah, ini saya beri warna merah ya. Yang warna merah ini yang kita ubah dengan menggunakan identitas trigonometri dasar yang tadi kita turunkan. Nah, sekarang ini kita bisa kalikan. Kosinus dikali kosinus, jadinya cos kuadrat X per sinus X ditambah sinus X. Nah, ini kita jumlahkan, tentu kita samakan penyebutnya. Caranya, ini bagian yang kedua, sinus X. Kita kalikan dengan sinus X per sinus X. Ya. Nah, sehingga kita dapatkan seperti apa nih? Kita dapatkan cos kuadrat X dibagi sinus X ditambah ini sinus kali sinus, jadinya sinus kuadrat X dibagi sinus X. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Nah, kita bisa menjumlahkannya langsung ya. Jadinya cos kuadrat X ditambah sinus kuadrat X dibagi sinus X. Nah, kita cek yang bagian atas ini apa nih? Yang bagian atas cos kuadrat tambah sin kuadrat. Tadi sudah kita bahas. Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Ini adalah identitas Pitagoras yang nilainya sama dengan 1. Sehingga ini menjadi 1 per sinus X. Nah, kemudian 1 dibagi sinus X itu apa? Kita sudah belajar ya. Ini adalah kebalikan dari sinus. Ya kan? Ada. Apa kebalikan dari sinus? Kosekan. Kosekan X adalah sepersinus. Nah, berarti kita dapatkan sepersinus sama dengan kosekan X. Nah, kita lihat ruas kanan kosekan, maka ini sama dengan ruas kanan. Selesai. Berarti terbukti ya bahwa benar kotangen X dikali cos X ditambah sinus X sama dengan kosekan X. Ini yang pertama. Contoh yang pertama ya. Oke, kita akan berikan contoh yang kedua. Contoh berikutnya. Oke, contoh yang kedua, buktikan bahwa sinus pangkat 3x ditambah cos pangkat 3x dibagi sinus x tambah cos x sama dengan 1 dikurang sin x kali cos x. Oke, ini kita lihat, ini adalah ruas kiri ya kan? Ruas kiri. Ya, sedangkan ini ruas kanan. Nah, kita akan bekerja dari ruas kiri. Ruas kiri sama dengan sinus pangkat 3x ditambah cos pangkat 3x dibagi sinus x ditambah cos x. Nah, coba ingat, di kelas 10 sudah dipelajari, atau bahkan di SMP ya, bentuk pemfaktoran pangkat 3. Ada kan? Nah, ini saya tulis di sini ya. Kita ingat di kelas 10 itu ada bentuk A pangkat 3 ditambah B pangkat 3, ini bisa kita uraikan menjadi A ditambah B dikali A kuadrat dikurangi AB ditambah B kuadrat.
Nah, gini ya. Nah, kalau gitu berarti sin pangkat 3x tambah cos pangkat 3x bisa kita buat seperti ini. Ya, sinusnya kita anggap A, cos X-nya kita anggap B. Nah, berarti ini kita bisa ubah. Kita bisa ubah jadi seperti ini ya. Sama dengan, ini kita buat pernya dulu ya. Nah, sama dengan sin pangkat 3 ditambah cos pangkat 3, kita bisa ubah menjadi sinus X ditambah cosinus X dikali A kuadrat. A kuadratnya sih kan dari sinus ya. Jadi sinus kuadrat X dikurang sinus X dikali cos X ditambah cos kuadrat X. Nah, dibagi sinus X tambah cosinus X. Nah, kita lihat. Ada yang bisa dicoret nggak? Ya, ternyata ada ya. Ini sinus tambah cos dibagi sinus tambah cos. Sehingga kita tinggal punya yang atas saja, yaitu sin kuadrat X dikurang sinus X cos X ditambah cos kuadrat X. Dibagi 1 ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini sin kuadrat ditambah cos kuadrat. Nah, ada ya. Tadi kita sudah bahas identitas Pitagoras. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Berarti yang ini ya. Jadinya 1 dikurang sinus X dikali cos X. Nah, ini ternyata sama dengan ruas kanan. Nah, ruas kanan. Berarti terbukti bahwa ini bentuk yang kiri, ruas kiri sama dengan bentuk di ruas kanan. Ini contoh yang kedua. Oke, kita akan berikan contoh yang berikutnya, contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga. Nah, ini dia contoh yang ketiga. Buktikan bahwa tangens kuadrat X dikurang 1 dibagi 1 tambah tangens kuadrat X sama dengan 1 dikurangi 2 cos kuadrat X. Kita lihat contoh ini, kalau kita perhatikan penyebutnya ini ya, 1 tambah tangens kuadrat X. Nah, tadi ada bentuk yang kita sudah pelajari, tangens 1 tambah tangens kuadrat X, identitas Pitagoras kan? 1 ditambah tangens kuadrat X, itu sama dengan sekant kuadrat X. Nah, ini nanti bisa kita gunakan ya. Sebenarnya untuk mengerjakan soal ini, kita bisa menggunakan banyak cara. Bisa kita mengubah tangen ya, menjadi sinus per cos. Tapi untuk cara ini kita cukup menggunakan cara yang sederhana saja. Ini tangens kuadrat X kurang 1, kita bisa ubah bentuknya sama dengan penyebutnya. Nah, caranya gini ya, kita mulai dari ruas kiri seperti tadi. Sama dengan tangen kuadrat X kurang 1 dibagi 1 tambah tangen kuadrat X. Jadi kita cari idenya ya, ide untuk menyelesaikan identitas ini. Kita bisa ubah bentuk pembilangnya menjadi bentuk yang sama dengan penyebutnya. Caranya gimana? Kita bisa buat seperti ini. Tangen kuadrat X, kita tambahin 1. Supaya sama ya yang di bawah. Di sini kan kurang 1, berarti kita harus kurangi 2 gitu ya. Tangens kuadrat X tambah 1 kurang 2. Kan sama saja, tangens kuadrat X kurang 1. Dibagi 1 tambah tangen kuadrat X. Nah, sampai sini kita pecah. Ya, pecahan ini kita bagi 2 kembali. Atau kita buat menjadi 2 bagian, maksud saya bukan dibagi 2. Kita buat jadi 2 bagian. Yang pertama, bagian yang pertama, ini yang kiri tangens kuadrat X tambah 1 dibagi 1 tambah tangen kuadrat X. Nah, dikurang bagian yang kedua, 2 dibagi, ini penyebutnya kan, 1 tambah tangen kuadrat X. Nah, ya kan? Ini satu penyebut ya, jadi yang ini bagian yang pertama dan yang bagian yang kedua. Nah, sekarang kita lihat. Yang ini kan sama nih. Berarti nilainya 1. Nah, dikurang 2 per. Nah, yang ini tadi. Ini kita bisa gunakan sekarang. 1 tambah tangens kuadrat adalah identitas Pitagoras yang sama dengan sekant kuadrat X. Nah, saya lanjutkan di sini saja. 1 dikurang. Ini ada 2 per sekant. Ingat, sekant itu kebalikan dari cos ya. Kita ingat, sekant X adalah kebalikan dari cos X.
Berarti kalau cos X sama saja dengan 1/sekan X. Nah, di sini kan 2/sekan kuadrat. Berarti kita bisa tulis 2 kalau sekan adalah kebalikan dari cos, 1/sekan adalah cos. Berarti kalau 1/sekan kuadrat, kalau kita tulis 1/sekan kuadrat, tentunya menjadi cos kuadrat, ya kan? Nah, sehingga di sini menjadi 2 dikali cos kuadrat X. Oke. Nah, ini selesai sama yang ada di ruas kanan. Nah, ini contoh yang ketiga ya. Oke, ini contoh yang ketiga dari pembuktian identitas trigonometri. Dan di sini kita menggunakan identitas Pythagoras dan juga menggunakan apa nih ya? Identitas kebalikan. Oke, berikutnya kita akan berikan contoh yang keempat. Contoh yang keempat ya. Ini kita bersihkan dulu layarnya. Kita berikan contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat. Buktikan identitas 1 tambah cos X dibagi sinus X ditambah sinus X dibagi 1 tambah cos X sama dengan 2 kosekan X. Nah, kembali kita berangkat dari ruas kiri ya. Dari ruas kiri kita tulis lagi. Ruas kiri sama dengan 1 tambah cos X dibagi sinus X ditambah sinus X dibagi 1 tambah cos X. Nah, ini bisa kita jumlahkan ya. Samakan menyebutnya. Kita kali silang saja seperti ini kan. Nah, kita dapatkan apa nih? Kita dapat sini 1 tambah cos X dikali 1 tambah cos X. Ditambah yang ini sinus dikali sinus ya. Sinus X dikali sinus X. Penyebutnya sinus X dikali 1 tambah cos X. Oke. Sekarang kita sederhanakan. 1 tambah cos X dikali 1 tambah cos X jadinya 1 ditambah ini 1 kali cos X. Cos X kali 1 jadinya cos X lagi. Cos X kali cos X jadinya cos kuadrat X. Oke. Sin X kali sin X jadinya sin kuadrat X. Nah, berikutnya dibagi, ini tidak usah kita kali masuk ya. Biarkan saja seperti ini. Nah, oke, sekarang kita lihat. Di sini ada cos kuadrat ditambah sin kuadrat. Nah, kembali lagi. Kita ketemu bentuk identitas Pythagoras. Nah, berarti bisa dijumlahkan tuh. Ini nilainya 1 kan? Nah, berarti ini nilainya 1. Ini tambah 1 jadinya 2. 2 ditambah cos X tambah cos X. 2 cos X. Oke ya, jangan lupa. Ini nilainya 1. Cos kuadrat tambah sin kuadrat 1 ditambah 1 jadinya 2. Nah, dibagi sinus X dikali 1 tambah cos X. Nah, terus berikutnya, yang atas ini kita bisa faktorkan, keluarkan 2-nya ya. 2 dikali 1 tambah cos X. Dibagi sinus X 1 tambah cos X. Nah, ada bentuk yang sama di pembilangan penyebut. Nah, ini kita bisa bagi nih. Nah, akhirnya kita dapatkan 2 dibagi sinus X. Nah, apa sepersinus? Ingat, sinus. Sepersinus, kebalikan dari sinus adalah kosekan. Sehingga kita dapatkan 2 kosekan. Maaf ya. Tak tulis sini. Nah, dapatkan 2 kosekan X. Oke, sama dengan ruas kanan. Jadi, ini terbukti identitasnya. Contoh yang keempat, kita beri contoh satu lagi ya. Contoh yang terakhir, bagaimana membuktikan identitas trigonometri menggunakan identitas dasar yang sudah kita bahas. Oke, contoh yang kelima. Nah, contoh yang terakhir. Kita akan buktikan secant tambah tangens itu sama dengan cos X dibagi 1 kurang sinus X. Kita tetap akan mulai dari ruas kiri. Ya, ruas kiri. Nah, ruas kiri kelihatan lebih simpel sebenarnya ya. Nah, kita bisa ngubah. Secant itu bisa kita ubah menjadi kebalikannya.
ya, supaya mengarah ke cos dan sin. Kebalikan dari sekan adalah cos. Jadi kita ubah jadi 1 cos X. Kemudian tangen adalah kita bisa gunakan identitas perbandingan. Tangen adalah sinus X dibagi cos X. Nah, ini ternyata penyebutnya sama kan? Bisa dijumlahkan. 1 ditambah sinus X dibagi cos X. Nah, kita lihat. Wah, ini bentuknya hampir mirip ya. Hampir mirip. Kalau di sini cos X dibagi 1 kurang sin X. Di sini 1 tambah sin X per cos X. Kira-kira diapain nih? Nah, kita bisa lakukan manipulasi aljabar. Kita kali dengan sekawannya. Sekawan pembilang ya. 1 dikurang sinus X dibagi 1 kurang sinus X. Apa yang terjadi ya? Kalau kita kali. Nah, ingat 1 tambah sin, 1 kurang sin, bentuk sekawan. Jangan lupa ya, A ditambah B, kalau dikali A kurang B, itu jadinya A kuadrat kurang B kuadrat. Kalau lupa, silakan dikali satu-satu lagi. Ya, ini bentuk selisih 2 kuadrat. Nah, kalau kita kalikan, jadinya 1 kurang sin kuadrat X. Yang bawah, kita buat X cos X dikali 1 kurang sinus X. Nah, coba kita lihat. Yang atas ini 1 kurang sin kuadrat. Tadi ingat ada identitas Pitagoras. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kalau kita cari cos kuadrat X, kita bisa ubah menjadi 1 kurang sin kuadrat X. Nah, itu muncul ya. Bentuknya muncul nih. Nah, berarti ini kita bisa ubah jadi cos kuadrat X dibagi cos X dikali 1 kurang sinus X. Terus, ini bisa kita bagi cos kuadrat dibagi cos X, dapat cos X dibagi 1 kurang sinus X. Nah, selesai. Ini selesai ya. Ternyata dapat ruas kanan. Oke, begitulah contoh ya. Contoh-contoh dari pembuktian identitas trigonometri menggunakan identitas dasar yang sudah kita turunkan. Semoga video ini bisa membantu untuk memahami bagaimana menurunkan identitas trigonometri dasar serta membuktikan identitas trigonometri lainnya. Jangan lupa dukung terus channel Guru Math ya, like dan subscribe serta share video ini kepada teman-teman yang lainnya sehingga semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Dukung terus channel ini sehingga kalian bisa mendapatkan video-video matematika berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.